Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Febriana, NIM 2021211025. Di sini saya akan membacakan dan menjelaskan dari beberapa ayat Al-Qur'an guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Tafsir Ahkam. Yang pertama yaitu Quran surat An-Nisa ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tahtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melarang orang-orang mukmin melakukan sholat dalam keadaan mabuk, yang membuat seseorang itu tidak menyadari apa yang dikatakan atau seseorang itu hingga kehilangan akal. Dan Allah pun melarang mendekati tempat sholat seperti masjid bagi orang yang mempunyai hadas besar atau jinabah, kecuali jika seseorang itu hanya sekedar melewatinya pintu ke pintu yang lain tanpa diam di dalamnya. Selanjutnya yaitu Quran surat Al-Isra ayat 78 dan 79. Bismillahirrahmanirrahim. As-salata liduluki samsi ila khasakil laili wa qur'anal fajr. Innal qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang dimaksud dalam ayat ini itu dijelaskan bahwa sebagai umat Islam itu diperintahkan dalam sehari semalam itu sholat 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tapi ada juga yang menambahkan sholat tahajud. Akan tetapi di sini juga dijelaskan bahwa sholat itu hanya dalam 3 waktu, yaitu maghrib, isya, dan subuh. Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Wahilla lakum laylatas siyamir rafathu ilan nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lagun. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana basiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal layli wa la tubasiruhunna wa antum aakifun fil masjid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 87 ini dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah itu memperbolehkan bagi kalian bahwa di malam bulan Ramadan itu untuk menggauli istrinya.
dan mereka itu adalah penutup dan penjaga bagi kalian dan juga sebaliknya. Allah itu mengetahui bahwa kalian itu mengkhianati diri kalian sendiri dengan melanggar apa yang dilanggar Allah atas kalian dengan menggauli istri-istri. Nah, setelah waktu Isya pada malam-malam puasa, maka Allah itu menerima taubat kalian dengan melonggarkan perkara tersebut bagi kalian. Selanjutnya Quran Surat At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Inna solataka sakanul lahum. Allahu sami'un alim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan Rasulnya dan orang-orang yang menjadi penggantinya, seperti imam kaum muslim, untuk memungut zakat dari kaum mukmin demi membersihkan mereka dan menyempurnakan imannya. Maksud zakat itu membersihkan mereka dari dosa-dosa dan akhlak tercela, dari kekikiran dan juga dari cinta yang berlebihan kepada harta benda. Zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan mengembangkan harta mereka, yakni untuk kaum mukmin secara umum dan khususnya kepada mereka yang menyerahkan zakat. Dalam ayat ini juga terdapat anjuran untuk mendoakan mereka yang bayar zakat, baik oleh imam atau wakilnya, dan sebaliknya. Diperdengarkan agar hati orang yang menyerahkan zakat itu merasa tentram. Nah, ayat ini itu juga menunjukkan bahwa dianjurkan menyampaikan kegembiraan di hati orang mukmin dan mendoakannya untuk menenangkan hatinya. Surat An-Nur ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. Di dalam ayat ini itu dijelaskan bahwa seorang wanita dan pria itu memiliki kewajiban untuk menutup aurat. Pria dan wanita itu juga wajib untuk saling menjaga pandangan matanya, karena pandangan mata itu merupakan sumber utama dari perzinaan. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan umatnya untuk menundukkan pandangan mata demi menjaga kemaluan kita dari perbuatan yang dilarang. Yang terakhir yaitu Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dain. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya setiap wanita muslim, baik wanita yang sudah baik agamanya maupun belum, itu diwajibkan untuk memakai jilbab, yaitu jilbab yang menjulur menutupi seluruh tubuh mereka dengan tujuan agar terhindar dari tindakan tanduk kejahatan, terutama yaitu pelecehan. Beberapa manfaat dari menggunakan jilbab itu diantaranya yaitu mengikuti dan menjalankan perintah agama, dan juga mencegah dan menghindari dari tatapan mata pria dan godaan-godaan dari kaum Adam sebagai bentuk perendahan derajat dan pelecehan. Dan juga wanita yang menutup aurat itu akan lebih disegani dan dihormati oleh kaum Adam. Jilbab mampu melindungi kulit wanita yang sensitif dari sengatan sinar ultraviolet, dan juga
serta memakai jilbab itu mampu menjaga kesehatan rambut baik dari polusi dan matahari. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.